Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji dan puja, penghormatan, penghargaan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat dan rahmatnya. Dengan kemuliaan dan keagungannya kita memuji, memuja dan menyanjungnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh harapan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan ampunan dan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Light audience, kajian kita memang berurutan di dalam surat Al-Fatihah, yaitu kali ini membangun karakter dengan berbasis suratul Fatihah ini pada ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Lihat audience, kita semua sudah membaca tentang Maliki Yaumiddin ini di dalam sholat secara berulang-ulang. Mungkin kita sudah sangat paham arti dan makna daripada Maliki Yaumiddin itu, yaitu yang menguasai hari pembalasan. Mudah-mudahan kali ini kita lebih mendalami lagi daripada makna yang terkandung di dalam Malik Yaumiddin ini. Jauh lebih daripada itu, yaitu karakter yang terbangun dalam diri kita, karena kita memahami betul makna di balik Malik Yaumiddin ini. Lihat audience, kalau kita lihat Malik ini yang mungkin kita sudah biasa mengenal, memahami artinya, yaitu raja, penguasa yang menentukan segalanya, yang mengadili amal perbuatan kita, yang memberi balasan, yang memberi hukuman kepada kita. Lihat audience. Jadi memang kalau kita lihat istilah penguasa ini, dia itu memang mempunyai kekuasaan yang luar biasa, mempunyai kewenangan di dalamnya, dan karena ini Allah yang maha kuasa, Allah yang kekuasaannya tak terhingga, tak terbatas. Lihat audience, yang betul-betul kekuasaan itu dalam genggamannya. Nah, karena itu di dalam kehidupan ini, light audience, kita selalu sadar, selalu ingat, selalu insaf, dan selalu memiliki keyakinan bahwa kehidupan ini ada penguasanya, ada yang menentukan, ada yang mengatur, ada yang mengadili, di mana manusia diciptakan oleh Allah kemudian tidak dilepaskan begitu saja. Manusia diberi kewenangan juga atas dirinya, atas keluarganya, atas masyarakatnya, dengan kewenangan yang sangat-sangat terbatas tentunya. Di balik kewenangan itu dia harus memiliki tanggung jawab. Kenapa? Karena memang ada yang mengawasi kita, dan kita harus bertanggung jawab kepada yang membuat, yang memberi kewenangan kepada kita. Nah, karena itulah lihat audience, orang-orang yang betul-betul memahami Al-Malik itu ada di kehidupan ini. Nah, bukan hanya di dunia ini, tapi Al-Malik itu ada juga di kehidupan akhirat. Kekuasaannya dunia dan akhirat. Nah, karena itu kalau kita menghayati ayat ini, lihat audience,
Tentunya kita tidak bisa sembarangan hidup ini. Kita betul-betul teliti hidup ini karena kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan tanpa batas, yang memiliki kewenangan tanpa batas, yang dimana kita berada di dunia ini untuk betul-betul sebagai hambanya, hamba dari Raja yang Maha Kuasa itu. Nah, ini kesadaran ini, Light Audience, yang perlu kita tanamkan, bahwa memang kita hidup di dunia ini bukan sendirian, bukan tidak ada yang mengawasi, tetapi dalam pengawasan penuh, Light Audience. Nah, ini kalau kita mau mengingat-ingat kembali, maka kita akan merasakan itu, sehingga jiwa kita selalu sadar. Nah, inilah yang perlu diingat-ingat, karena kecenderungan kita lupa, Light Audience. Itulah salah satu mengapa kita harus terus-menerus membaca suratul Fatihah, supaya kita selalu sadar, selalu ingat, selalu menghayati, selalu waspada bahwa ada Raja, ada penguasa. Kenapa kita selalu membaca ini? Karena kita cenderungnya lupa, Light Audience. Nah, kemudian yang kedua, Light Audience, yang perlu kita ingat lagi, bahwa kehidupan kita itu bukan hanya di sini, di dunia ini, tapi juga ada kehidupan yang panjang sekali di hari akhirat. Di dunia ini, Light Audience, betul-betul kehidupan yang sebentar saja. Sementara saja, katanya disebut mampir minum saja. Kemudian kehidupan dunia ini adalah fana. Kehidupan dunia ini adalah tempat ujian keimanan. Kehidupan dunia ini adalah tipu daya. Kehidupan dunia ini kita digoda, diuji betul-betul oleh yang namanya setan itu dengan tipu dayanya. Kita, Light Audience, di kehidupan dunia ini, kalau kurang-kurangnya kita diperbudak oleh hawa nafsu kita sendiri. Nah, disinilah, Light Audience, kita mengerti betul ada kehidupan dunia dalam sisi pandang sebagai orang beriman, di mana kita mengemban tugas-tugas untuk memperbaiki diri, untuk menguasai diri dari segala tindakan-tindakan yang merugikan diri kita sendiri. Kita diberi tugas untuk menjadi khalifah atas diri sendiri, atas keluarga kita, atas masyarakat kita, atas lingkungan hidup. Nah, di dunia inilah tempat kita belajar. Di dunia inilah tempat kita beramal. Di dunia inilah tempat kita menghadapi segala permasalahan hidup itu. Itu kehidupan dunia ini tidak lepas dari pengawasan kita, pengawasan Allah terhadap kita, Light Audience. Nah, inilah yang perlu kita renungkan kembali, bahwa di dunia ini betul-betul penuh dengan makna, penuh dengan penilaian, penuh dengan pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sadari ini yang namanya hari kehidupan kita, Light Audience, yang penuh makna, yang harus dilalui dengan aturan-aturan, yang harus dilalui dengan pengabdian-pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memiliki kesadaran ini, Light Audience, maka kita berjalan di dunia ini betul-betul dengan kesadaran penuh sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggung jawab. Nah, disinilah, Light Audience, kita betul-betul diuji oleh Allah tentang sikap-sikap kita. Kita harus mempertanggungjawabkan perilaku kita.
mempertanggungjawabkan potensi-potensi yang Allah berikan pada diri kita, mempertanggungjawabkan kerja-kerja pikiran kita, mempertanggungjawabkan kerja-kerja perasaan kita, mempertanggungjawabkan niat-niat kita, apalagi perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah yang perlu disadari oleh kita pada saat kita membaca Malik Yaumiddin. Kesadaran ini terbangun sehingga kita betul-betul menjadi orang yang merasa mengerti betul kehidupan ini bukan kehidupan yang main-main. Begitu juga pada saat kita mengingat-ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki yang namanya hari akhir, tempat kita berlabuh nantinya dalam jangka waktu yang panjang di akhirat. Hari akhirat ini dibanding dengan dunia, betul-betul jauh sekali. Di akhirat itu kekal abadi selamanya. Nah, disinilah kita harus sadari, di akhirat itu tempat di mana akhir pertanggungjawaban kita. Mungkin kalau di dunia ini, kita berbuat baik, tidak ada orang yang melihat. Kita berbuat baik, tidak ada orang yang mau membayar. Kita berbuat baik, tidak ada orang yang mengerti perbuatan baik kita. Kita berbuat baik ini, orang masa bodoh semua terhadap kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan merekam semua kegiatan-kegiatan jiwa kita, semua kegiatan-kegiatan badan kita dalam satu rekaman yang sangat teliti. Nah, ini semua akan diputar ulang sebagai pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Nah, di sanalah nanti kita akan diberikan balasan untuk kebaikan-kebaikan itu. Kita akan diberikan nilai, kita akan diberikan kenikmatan. Dan sebaliknya, untuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang melanggar perintah Allah, yang merusak, itu betul-betul nanti akan dipertanggungjawabkan, diberikan balasan azab oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala betul-betul sangat teliti, apa yang kita perbuat yang baik maupun yang buruk, tak ada sedikit pun yang lepas dari perhitungannya. Betul-betul kalau kita membaca Al-Quran lebih jauh, pertanggungjawaban itu bukan hanya sekedar melalui lisan, melalui tulisan, tapi tangan kita berbicara, kaki kita berbicara, perilaku kita berbicara. Nah, ini betul-betul pertanggungjawaban yang tidak bisa dibohongi. Allah sangat teliti dan sangat adil di dalam memberikan balasan-balasan itu. Nah, demikian juga tidak ada yang mempengaruhi. Betul-betul itu satu pengadilan yang independen. Tidak bisa ada yang intervensi sebagaimana di dunia ini, Sekecil apapun ada balasannya, mulai dari penilaian yang ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita, di dalam gerakan tubuh kita, itu betul-betul sangat teliti. Nah, sehingga pertanggungjawaban kita itu bukan hanya sekedar apa yang bisa dilihat, tetapi juga apa yang kita rasakan, Nah, disinilah kita melihat sendiri, menyaksikan sendiri, keadilan itu benar-benar akan ditegakkan. Nah, kalau beginilah kita meyakini, maka kita waspada terhadap tindakan kita sendiri. Seandainya pun ada orang yang menganiaya kita, seandainya pun ada orang yang menyakiti kita,
yakinlah bahwa semuanya itu tidak akan terlepas daripada hukuman-hukuman yang diberikan kepada manusia. Begitu juga kalau kita menyakiti orang, light audience. Nah, inilah akan dipertanggungjawabkan seluruhnya itu. Dan kita betul-betul dalam keadaan yang sama sekali tidak bisa menghindar dari keadaan ini. Adanya light audience neraka dan surga, itulah keadilan yang Allah berikan kepada manusia dan jin supaya betul-betul meyakini. Demikian juga light audience, permohonan ampun kita kepada Allah Ta'ala, apakah betul-betul kita lakukan? Pertaubatan kita apakah betul-betul kita lakukan? Nah, inilah salah satu daripada hal-hal yang meringankan atas kesalahan-kesalahan kita. Nah, karena itulah light audience, orang yang selalu membaca Malik Yaumiddin dengan penghayatan yang dalam seperti ini, maka akan terbentuk sebuah karakter yang betul-betul Islami, karakter yang betul-betul terbangun karena keimanan, yaitu orangnya tidak akan mau menyia-nyiakan waktu. Waktunya itu akan dipakai siang dan malam untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, orang-orang seperti ini, light audience, hidupnya penuh dengan kebaikan, dan kebaikan. Nah, sikap yang kedua yang bisa dilihat dari orang yang selalu membaca Malik Yaumiddin ini, light audience, adalah sikap bertanggung jawab atas hidupnya, bertanggung jawab atas pekerjaannya, bertanggung jawab atas sisa waktu hidupnya itu. Dan dia benar-benar menjadi orang yang sangat berhitung di dalam kehidupannya itu, berbuat kebaikan, ikhlas di dalam melakukannya. Nah, orang-orang yang seperti ini, light audience, betul-betul mempunyai karakteristik yang bertanggung jawab dalam hidupnya. Nah, yang kemudian, light audience, karena dia mengerti betul tentang hari akhirat, hari pembalasan, maka dia akan cenderung ikhlas, lebih kuat ikhlasnya, karena harapannya hanya kepada Allah, dan dia harapannya hanya di akhirat nanti hasil-hasilnya itu. Sedangkan kehidupan dunia ini buat dia hanya sekedar apa yang bisa diperbuat sebaik mungkin. Maka harapan yang paling kuat itu adalah untuk kehidupan akhirat. Orang seperti ini akan cenderung ikhlas karena kemampuannya untuk selalu mengingat Malik Yaumiddin ini. Light audience, orang-orang yang membaca Malik Yaumiddin ini, kecenderungannya untuk takut melakukan perbuatan-perbuatan buruk, karena dia mempunyai keyakinan yang kuat bahwa perbuatan buruk sekecil apapun pasti akan dapat balasannya, pasti akan dapat azabnya, dan itu tidak bisa dihindari sama sekali. Nah, karena itulah orang-orang yang membaca Malik Yaumiddin ini cenderung takut melakukan perbuatan buruk. Light audience, nah sifat karakter yang berikutnya adalah orangnya selalu berjuang melakukan kebaikan terus-menerus kebaikan demi kebaikan, dan ini bagian daripada perjuangan hidupnya. Karena itulah orang-orang yang memiliki pemahaman Malik Yaumiddin yang dalam, dia orang ini akan produktif dalam hidupnya. Dia tidak hanya sekedar memikirkan bayaran dari manusia, tetapi dia betul-betul berharap kepada Allah di hari akhirat. Karena itulah dia orang ini sangat produktif melakukan perbaikan. Nah, inilah diantaranya, light audience, karakter yang terbentuk bagi orang-orang yang selalu membaca Malik Yaumiddin dengan pemahaman yang mantap, dan dia
membekas di dalam jiwanya menjadi sebuah karakter, beberapa karakter yang terbentuk yang saya sebutkan tadi. Ya, mudah-mudahan Malik Yaumiddin ini membekas dalam diri kita dan akhirnya membangun karakter yang sangat bagus pada diri kita. Mudah-mudahan Light Audience bermanfaat. Light Audience, kita semua membaca kalimat dalam Al-Quran suratul Al-Fatihah Malik Yaumiddin. Semua kita tahu artinya yang menguasai hari pembalasan. Tentunya di dalamnya kita menyadari bahwa ada penguasa di alam semesta, ada penguasa di hari akhirat. Kemudian kita juga menyadari di situ kita punya tanggung jawab, di situ juga kita akan dapat balasan yang baik maupun yang buruk. Nah, sehingga kita memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk senantiasa berbuat yang terbaik dalam hidup ini. Sehingga kita memiliki karakter tidak akan menyia-nyiakan waktu kita. Sikap tanggung jawab kita yang tinggi, kita cenderung untuk ikhlas dan berharap di hari akhirat. Kita cenderung untuk takut melakukan perbuatan-perbuatan buruk, karena hukumannya dipastikan akan kita terima juga dan tidak ada yang lolos. Nah, karena itu orang-orang yang membaca Malik Yaumiddin juga selalu berjuang terus-menerus melakukan kebaikan-kebaikan tanpa henti. Nah, Light Audience, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang memiliki tanggung jawab tinggi di hadapan-Mu, ya Allah. Dan jadikanlah kami menjadi orang-orang yang menerima kebaikan-kebaikan, ya Allah, di hari akhirat nanti. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu bertaubat dan memperbaiki diri, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendapat ampunan-Mu karena kesalahan-kesalahan yang kami perbuat, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati ammal yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.